Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelisnya yang mulia. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Jika bukan karena rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah menjadi hamba-hambanya yang menyia-nyiakan kesempatan yang indah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kerabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk membahas sesuatu permasalahan yang sangat penting, sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, namun kita tidak menyadarinya. Dan celakanya, hal itu berbahaya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya ingin membahas tentang satu hal, yaitu dosa. Namun yang akan saya bahas bukanlah tentang dosa-dosa para politikus yang akhir-akhir ini menjadi komoditas berita. Juga bukan dosa-dosa para selebriti kita yang selalu memanaskan televisi-televisi kita. Ini adalah tentang dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita sendiri bahkan tidak menyadarinya, bahkan tidak merasakannya. Dosa-dosa yang mungkin kita sudah lupakan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan dosa kita. Dosa-dosa yang mungkin selama ini kita anggap remeh, padahal kita telah melanggar perintah Allah yang Maha Agung yang tidak bisa dianggap remeh. Dosa-dosa yang mungkin kita anggap biasa, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar dan bukanlah sesuatu hal yang main-main. Atau bahkan dosa-dosa yang kita tidak anggap sama sekali, padahal siksa Allah datang kepada kita karena dosa-dosa tersebut. Mungkin iya, di antara kita tidak ada yang pernah mungkin melaksanakan misalnya zina, atau berbuat syirik, atau mencuri, korupsi, merampok, dan dosa-dosa yang kita anggap besar lainnya. Tapi cobalah simak sebuah hadis Rasul, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqala, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya dua orang ini sedang disiksa di dalam kubur. Dan mereka tidak disiksa karena dosa besar. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Kemudian Rasulullah menjelaskan, amma ahaduhuma, orang yang satu disiksa karena apa? Fakana la yastatiru minal baul. Karena dia tidak menutup auratnya ketika dia buang air kecil. Hanya karena dia tidak menutup auratnya ketika dia membuang air kecil. La yastatiru minal baul. Dia tidak mencari tempat untuk bersembunyi ketika dia membuang air kecil. Wa ammal akhar, dan orang yang satu lagi, fakana yamshi bin namimah, karena dia melakukan namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Dua orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosa besar, tetapi dua orang itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Dalam hadis itu disebutkan innar rajul la yatakallamu bikalimatin la yara biha ba'san yahwa biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya innar rajul, sesungguhnya seseorang di antara kalian la yatakallamu bikalimah, mengatakan satu kalimat, mengatakan satu kata, la yahwa biha, la yara biha ba'san, au la yalqa biha balan. Dia tidak peduli tentang kalimat itu apa isinya, tetapi karena kalimat itu yahwa biha sab'ina kharifan finnar, dengan kalimat itu dia tersungkur dalam api neraka selama 70 tahun. Hanya karena satu kata saja, satu kata yang membuat Allah murka kepada dia dan dia tidak menyadarinya. Hanya karena satu kata yang berisi dengan kesombongan, hanya satu kata yang berisi dengan ketakaburan, atau kata yang mencela orang lain, atau kata-kata yang membuat Allah murka lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam api neraka selama 70 tahun. Marilah kita renungkan, siapakah di antara kita yang sanggup untuk menjadi penghuni neraka satu hari saja? Siapakah di antara kita yang sanggup untuk menjadi penghuni neraka 1 jam saja? Siapa di antara kita yang sanggup untuk menjadi penghuni api neraka 1 detik saja? Siapa ya di antara kita yang sanggup untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij? Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, api yang membara, api yang membakar. Nazza'atan lisyawa. Api itu akan mengelupas ubun-ubun kita, akan mencabut ubun-ubun kita. Tad'u man adbar wa tawalla. Dia akan memanggil, dia akan menarik orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Atau apa yang disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghullu thummal jahimu sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Sedangkan orang-orang yang memegang kitab, memegang laporan amalnya dengan tangan kirinya, mereka akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai, alangkah seandainya dulu belum mendapatkan kitab ini. Saya lebih bahagia ketika saya belum melihat laporan saya dibanding sekarang. Walam adrima hisabiyah. Dan saya tidak tahu apa isi dari hisab tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai alangkah ruginya, alangkah celakanya keputusan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia kemudian tersungkur dalam api neraka. Ma aghna anni maliyah. Harta saya tidak mencukupi bagi saya. Harta saya tidak sekali-kali memberi manfaat kepada saya. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan saya telah hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, khudhuhu faghullu. Tariklah ia, kemudian belenggulah ia. Tsummal jahimu sallu. Kemudian lemparkanlah dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dan dia terikat dengan rantai itu selama berada di dalam api neraka. Jika 1 hari saja, jika 1 jam saja
Jika 1 detik saja kita tidak sanggup untuk menjadi penghuni neraka, bagaimana dengan 70 tahun kita menghuni neraka? Marilah kita renungkan. Itu adalah akibat dari 1 kata. Lalu berapa puluh kata, berapa ratus kata, atau berapa ribu kata-kata yang telah memancing kemarahan Allah yang telah kita ucapkan. Lalu berapa dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang besar yang telah kita lakukan. Mungkin kita pernah meninggalkan sholat, mungkin kita pernah melalaikan sholat, mungkin kita pernah takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, mungkin kita pernah sombong, mungkin kita telah melaksanakan zina mata, hati atau telinga, mungkin kita pernah menzalimi orang lain. Jika demikian, maka pertanyaannya bagi kita, maka sesungguhnya kalau kita hitung berapa lamakah kita akan menghuni api neraka, berapa lamakah kita akan menjadi bahan bakar api neraka, Allahu Akbar, kita tidak akan pernah sanggup. Kita tidak akan pernah sanggup. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita tidak ingin menjadi penghuni api neraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tidak ridho lagi untuk melemparkan kita ke dalam api neraka. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabatnya di pasar. Kemudian Rasulullah melihat seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya. Sampai ibu itu kemudian berkeliling-keliling pasar sampai dia bertemu dengan anaknya. Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian ibu tersebut tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api neraka?" Kata para sahabat, "Tentunya tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah sungguh lebih tidak tega lagi, Allah lebih tidak ridho lagi ketika melihat hambanya dilemparkan ke dalam api neraka." Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menawarkan kepada kita ampunannya, karena Allah sungguh-sungguh ingin mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari api neraka. Maka bacalah surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah hendak mengampuni taubat kalian, hendak mengampuni kalian, tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya justru ingin supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah hendak memberi keringanan bagi kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena Allah tahu Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Bahkan Rasulullah SAW membuat permisalan yang sangat indah tentang taubat hambanya. Rasulullah memberikan sebuah contoh. Bayangkan jika ada seseorang di antara kalian, kata Rasul, yang pergi ke tengah padang pasir beserta untanya dan barang-barang bawaannya beserta makanan dan minumnya, dia taruh di untanya tersebut, dia simpan di untanya tersebut. Kemudian di tengah-tengah padang pasir unta tersebut hilang, unta tersebut lari. Sampai orang ini kemudian mencari ke sana kemari, tetapi dia tidak menemukannya. Sampai kemudian dia putus asa dan dia menggali kuburannya sendiri di tengah padang pasir. Di saat dia sedang tertidur bersiap-siap untuk menanti kematian, tiba-tiba untanya tersebut datang kembali. Tiba-tiba untanya datang kembali. Akhirnya orang tersebut dengan riang kemudian berteriak, "Alhamdulillah, unta saya sudah datang." Bahkan dia sampai mengatakan, "Allah, inni
Inni rabbuk wa anta abdi. Sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lidahnya terbelit karena dia saking riangnya, saking senangnya. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang dari hamba tersebut ketika melihat hamba-hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allah lebih senang daripada pemilik unta tersebut ketika melihat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, meminta ampunannya. Maka di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa, bulan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah, yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengampuni kita. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin membebaskan kita dari api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan, memilih dari hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka cobalah, berusahalah agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Jika kita lelah beribadah sepanjang malam, maka sungguh itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kelelahan penduduk neraka. Jika kita lapar di siang hari, maka sungguh itu tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan laparnya penduduk neraka. Jika kita capek, kerongkongan kita kering karena membaca Al-Quran pada siang-siang atau malam bulan Ramadan, maka sungguh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keringnya kerongkongan penghuni neraka ketika mereka meminta minum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita sabar beribadah di bulan Ramadan, maka itu sesungguhnya lebih baik daripada sabarnya penghuni neraka ketika mereka menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, "Islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Masuklah kamu ke dalam api neraka. Islauha fasbiru aula tasbiru. Kamu sabar ataupun kamu tidak sabar, sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya karena pada hari itu kalian hanya akan dibalas atas apa yang kalian perbuat. Maka bulan Ramadan ini jadikanlah kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah kesempatan bagi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai disia-siakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.